Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita hari ini mulai ibadah datang pada Tuhan, mengawali dengan pujian manis lembut Tuhan memanggil. Mari bangkit berdiri. Dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Nats pembimbing pada hari ini dari Matius 5:14-16 berkata demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, silakan duduk. Selamat hari Minggu. Kita percaya hari ini kita datang semua dengan penuh sukacita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh beribadah. Kita katakan, "Kusanjung Kau di tempat ini." Kusanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku dapat menyembah-Mu, Yesus. Kita katakan, kusanjung Kau Tuhan. Kusanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Biarkan kita bersama teduh, biarkan singer menyanyikan lagu ini. Kusanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain. Kita percaya Tuhan, kita lebih dari segalanya. Dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Mari kita sama-sama katakan, kusanjung Kau Tuhan. Kusanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Ku bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Kita katakan, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Ku
Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu semua. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan, ku angkat hatiku Tuhan. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, kami memuji-Mu Tuhan. Puji-Mu, rasakan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, penyertaan-Mu Tuhan selalu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami Tuhan semua yang hadir di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menolong, bahkan menyertai di setiap saat kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan selesaikan masalahnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita kita hari ini? Kita berikan salam kiri kanan kita. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita puji Tuhan, kita sembah Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan, kita masuk hadirat-Nya. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi-Nya, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang, menyembah-Nya. Katakan, masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi-Nya, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang, tinggikan-Nya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwamu bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan menggerakkan, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kita katakan, masuk hadirat-Nya.
Dia katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru nafasmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru nafasmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Silakan duduk. Kita percaya Tuhan Yesus selalu baik buat kita dan kita semua yang ada di sini, bahkan yang ada di ibadah online. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus adalah kekuatan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Kita siapkan hati kita.
Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita katakan, Kaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, sukacitaku, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami di surga, Engkaulah Allah kami, kekuatan kami, sukacita kami, damai sejahtera kami. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa pagi ini kami menyenangkan Tuhan dengan pujian. Kami percaya Tuhan disenangkan, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tuhan kiranya Kau menguduskan kami, menguduskan firman yang Kau sampaikan. Kami akan diberkati melalui firman Tuhan, diingatkan, diteguhkan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga waktu kami dengar firman Tuhan, sudah itu masuk dalam perjamuan kudus,
semakin meneguhkan iman kami bahwa kami percaya kepada Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu yang mendengar, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang mengikuti ibadah online. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan, bersabda kepada kami, sebab kami suka mendengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya membaca dan jemaat Tuhan akan menyimak firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah, lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran baik. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah mereka yang suka membaca firman Tuhan. Sesudah itu mereka merenungkan firman Tuhan dan mempercayainya, lalu mempraktikkan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bulan ini kita temanya adalah kita bicara tentang mujizat itu nyata. Tapi hari ini kita bicara satu tema atau subtemanya adalah garam dalam pinggan baru, yang ada di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Bapak Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari beberapa ayat yang kita baca ini? Memang ini peristiwa ini luar biasa, menarik untuk kita bisa bahasnya bersama-sama. Bapak Saudara, kita lihat di sini sejarah Elisa menyehatkan air di Yeriko ini. Kita tahu bahwa Elisa baru saja berpisah dengan tuannya, yaitu Elia. Elisa selama ini ikut melayani bersama dengan Elia. Dia adalah seorang pelayan Elia yang selama ini melayani bersama-sama. Tetapi ketika Tuhan berfirman kepada Elia bahwa Elia akan diangkat ke surga dengan kereta berapi, Elia memberitahukan bagaimana Tuhan akan membawa dia. Namun Elisa meminta supaya sebagian dari rohnya Elia itu diberikan kepada Elisa. Lalu mereka berjalan begitu jauh perjalanan. Lalu tiba-tiba kereta berapi itu menjemput Elisa. Maka tinggallah jubah dari Elia dan Elisa memungutnya. Ini cerita dari ayat-ayat sebelumnya. Menurut Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa ketika peristiwa terjadi, maka kita tahu bahwa Elisa sudah menerima namanya karunia nabi dari Elia. Ketika Elia naik ke surga dan waktu dia meninggalkan jubahnya itu, maka dari saat itulah Elisa menerima namanya karunia nabi untuk melayani pada masa itu. Karena itu Bapak Saudara, kita lihat sini bahwa ketika air disehatkan di Yeriko itu, ini merupakan mujizat yang kedua. Sebab mujizat yang pertama ketika Elisa pulang, dia membagi jubah dari Elia itu, lalu dia pukulkan ke sungai, dan sungai itu terbelah menjadi dua dan dia jalan.
Ini mujizat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika orang-orang di Yeriko datang kepadanya dan memberitahukan bagaimana kota Yeriko. Yeriko ini kota yang sangat indah sekali menurut penduduk itu. Nah, kita sudah pasti tahu tentang sejarah Yeriko. Bagaimana Yosua membawa umat Israel pada waktu mereka memasuki tanah Kanaan harus melewati itu, dan kemudian mereka harus meruntuhkan tembok Yeriko itu. Luar biasa perjalanan. Tapi Bapak Saudara, ketika Yeriko ini penduduk tinggal di situ, mereka tahu kota ini indah sekali. Tapi masalahnya adalah air. Air ini Bapak Saudara, dikatakan bahwa air ini tidak baik. Air ini bisa diminum tetapi bisa membawa masalah. Masalahnya adalah kesehatan, tapi juga masalahnya adalah banyak bayi yang gugur. Jadi ibu-ibu yang hamil meminum air ini maka akan terjadi keguguran pada masa itu. Jadi kita lihat sini Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa air itu kurang sehat. Nah, karena kurang sehat itulah penduduk kota itu datang menemui Elisa dan meminta kepadanya untuk melihat bagaimana indahnya kota ini, tetapi airnya bermasalah. Tapi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat sini bahwa Elisa juga manusia biasa. Manusia biasa. Lalu alasan apa yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini? Bagaimana mungkin Elisa sebagai manusia biasa bisa menyehatkan air yang ada di kota Yeriko ini? Paling tidak ada dua alat yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan mujizatnya. Ada dua alat yang bisa kita pelajari di sini, di mana Tuhan memakai untuk menyatakan mujizatnya. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa pada masa-masa itu Bapak Saudara, kita lihat bahwa garam, yang pertama itu adalah garam. Semua kita tahu tentang garam. Bagaimana garam itu Bapak Saudara punya kualitas. Nah, kita melihat sini bahwa paling tidak ada 3 kualitas dari garam ini sendiri. Alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyehatkan air di Yeriko itu, salah satunya adalah garam. Nah, garam ini memiliki 3 kualitas. Kualitas yang pertama bahwa garam itu sebagai pemberi rasa. Kita buat apa saja tanpa garam, tidak ada rasanya. Dan karena itu Bapak Saudara, garam ini kualitasnya adalah dia harus membawa rasa. Ketika dia dimasukkan dalam sekumpulan masakan yang ada begitu banyak bumbu tanpa garam, semuanya menjadi hambar. Dan karena itu Bapak Saudara, garam ini punya pengaruh. Kualitasnya adalah kualitas mempengaruhi, di mana dia ada di dalam kumpulan itu menjadi enak. Terlalu banyak makan garam juga, kata dokter, kata ilmu kedokteran, itu bermasalah. Tapi tidak ada garam lebih bermasalah lagi, karena tidak ada rasa, tidak ada yang bisa mendatangkan rasa enak. Dan karena itu Bapak Saudara, kita lihat sini bahwa garam adalah salah satu benda yang dipakai oleh Tuhan untuk menyehatkan air di Yeriko. Artinya bahwa garam ini mempunyai kualitas. Kualitasnya luar biasa. Dia bisa menyehatkan air di sungai yang ada di Yeriko itu. Air dikatakan bahwa Elisa datang ke atas yang dia sumbernya dan dia menyiramkan garam itu. Sesudah itu, garam ini dia bisa mendatangkan rasa yang enak dan tidak ada lagi keguguran bayi. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, ini dianalogikan bahwa garam ini mempunyai rasa yang dapat mempengaruhi di mana dia berada. Dan kita lihat di sini bahwa kadang-kadang garam itu dipakai sebagai ilustrasi kepada anak-anak Tuhan. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa dimanapun seharusnya anak-anak Tuhan memiliki kualitas rasa di mana mereka berada. Sehingga di mana mereka tinggal, di mana mereka berada, rasanya enak. Tanpa kehadiran orang ini, situasinya menjadi hambar, tidak enak. Itulah kualitas, salah satu kualitas dari garam. Yang kedua, kualitas garam yang disebutkan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan mujizatnya adalah
bahwa garam itu sebagai pengawet. Salah satu kualitas garam adalah pengawet. Kalau tidak ada garam, Bapak Ibu Saudara, maka semua yang ada itu menjadi busuk. Ya, makanya ada orang sebut ikan garam. Makan ikan garam, ikan teri itu ada garamnya. Apa saja. Dan Bapak Saudara perhatikan, ikan yang ada di dalam laut yang penuh dengan garam itu, kenapa mereka tidak bisa mati? Dan kita lihat sini bahwa rupanya garam ini sebagai salah satu benda, sebagai salah satu alat yang memiliki kualitas pengawet. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita lihat di sini Bapak Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa manusia dianalogikan sebagai garam. Mari Bapak Saudara yang baru datang, ada tempat di tengah kol. Geser-geser dulu. Saya berhenti sebentar. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara dianalogikan bahwa di mana kita sebagai anak Tuhan adalah hidup di mana kita berada adalah orang-orang yang melalui pergaulan memiliki hubungan sosial yang tetap awet. Orang akan tetap mengingat mereka berada di mana itu pergaulan mereka menjadi awet, di mana orang akan bersama dengan mereka mempunyai pengaruh terhadap orang lain di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat sih bahwa garam itu salah satu kualitasnya adalah pengawet makanan, pengawet apa saja yang bisa mendatangkan rasa kualitas yang tidak rusak, berbulan-bulan tetap saja awet. Dan itu dianalogikan bagaimana anak-anak Tuhan, di mana mereka berada situasi yang di situ. Mereka adalah orang-orang yang punya hubungan sosial yang tetap awet dan orang lain. Di mana mereka berada, ada rasa dan juga ada pergaulan yang tetap, ada hubungan sosial yang berlanjut. Dan Elisa ketika dia berada di Yeriko, dia mempunyai kualitas. Salah satunya ada rasa di sana. Nah, kita akan lihat bagaimana Tuhan mempergunakan. Yang ketiga, kualitas yang ketiga dari garam ini. Garam itu murni. Tidak ada garam ini yang di situ tidak ada campur apapun di situ. Garam ini murni. Dan Bapak Ibu Saudara boleh cek di mana saja, di toko-toko di mana saja. Garam ini tidak ada tanggal kadaluarsanya. Tidak ada tanggal kadaluarsa dari garam ini. Itu murni. Artinya Bapak Saudara kita lihat sini bahwa garam ini dipakai oleh Tuhan untuk menyehatkan air di Yeriko, di kota Yeriko itu. Garam ini murni. Benar-benar murni. Dan garam tidak ada tanggal kadaluarsanya. Tidak ada. Kenapa? Karena dia bersifat rasanya terus-menerus, menyebabkan sesuatu yang awet terus-menerus. Dan yang ketiga adalah dia murni, menunjukkan kesucian. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, warna dari garam ini adalah melambangkan tanda kesucian. Garam, orang-orang Romawi mengatakan bahwa garam adalah benda yang paling murni dari apapun. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah salah satu alat di mana Tuhan pakai untuk menyatakan mujizat, yaitu garam untuk menyehatkan air di kota Yeriko. Yang kedua, alat yang kedua, saya mau cepat karena kita mau perjamuan kudus. Yang kedua, alat yang pertama garam. Garam memiliki 3 kualitas. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 13 tadi, sebenarnya itu langsung ke ayat 14 ini, ayat 6 ini. Ayat 13 itu dikatakan kamu adalah garam dunia. Jadi kita bisa lihat sini bagaimana Elisa pada masa itu dia memakai garam untuk menyehatkan air di Yeriko. Itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat bagaimana kualitas pada masa itu. Kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, alat yang kedua adalah manusia. Manusia dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan mujizat.
di tengah-tengah masyarakat. Baik itu mereka yang menyembah berhala, baik itu mereka yang setengah-setengah ikut Tuhan, mereka yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi Tuhan memakai manusia sebagai alat untuk menyatakan mujizatnya di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat yang pertama itu adalah Elisa. Elisa mewakili manusia-manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang hidup di dalam pergaulan yang tidak benar, hidup di dalam situasi yang tidak benar, dalam pergumulan-pergumulan yang berat, dalam kondisi-kondisi yang sulit. Elisa ada di sana sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Bapak Saudara, Elisa sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kuasa mujizatnya, dan mujizat dari Allah, bukan dari Elisa. Elisa itu hanya sebagai alat. Dan karena itu Bapak Saudara, pada zaman perjanjian lama, para nabi seringkali disertai oleh Tuhan dengan mujizat agar mereka didengarkan oleh umat yang dilayani mereka. Jadi pada masa nabi-nabi itu mereka selalu disertai oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa Allah, mujizat-mujizat Allah, agar umat yang dilayani itu mereka mentaati, mendengarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dan itu pun sampai sekarang Bapak Saudara, hamba-hamba Tuhan, para hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan senantiasa disertai untuk menyatakan mujizat. Untuk apa? Supaya apa yang disampaikan oleh umat, mereka sungguh, oleh hamba Tuhan, mereka sungguh mendengar, mempercayai. Masalahnya adalah, apakah alat itu, hamba-hamba Allah yang melayani itu disertai oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk menyatakan mujizat, atau mereka memakai Tuhan luar biasa untuk mencari sesuatu? Ada banyak orang Kristen yang dipakai oleh Tuhan luar biasa dan dipakai untuk menyatakan mujizat. Tapi ada banyak orang Kristen yang memakai Tuhan luar biasa untuk hidup, artinya mempermalukan nama Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Allah yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, tapi ada banyak hamba Allah yang memakai Tuhan untuk hidup yang kemudian mempermalukan nama Tuhan. Bagi hari ini Bapak Saudara, kita lihat media sosial, ada banyak begitu hamba Tuhan memakai nama Tuhan untuk mempermalukan nama Tuhan, yang pada akhirnya mendatangkan kesuaman rohani bagi umat Allah. Dan mereka tidak didengarkan oleh umat Tuhan ketika mereka menyampaikan firman Allah. Karena itu Bapak Saudara, kita harus waspada. Pelayanan-pelayanan mimbar pada hari-hari ini, kita menuju kepada satu masa di mana Tuhan akan menyatakan mujizat melalui orang-orang yang punya kualitas, orang-orang yang punya hati murni melayani Tuhan. Dan kita tahu Elisa Bapak Saudara adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Ketika Elia diangkat oleh kereta berapi, di sana Tuhan mengaruniakan karunia nabi. Kita ingat ketika Elia diangkat ke surga oleh kereta berapi, semua orang-orang pelayan-pelayan, murid-murid pada waktu itu, murid-murid nabi, sekolah nabi waktu itu, mereka pergi mencari Elia selama 3 hari. Pada waktu mereka mau mencari, Elisa bilang begini, tidak usah pergi cari, kamu tidak menemukan. Sesudah 3 hari, baca ayat sebelumnya, 3 hari mereka mencarinya, tidak menemukan. Mereka datang kepada Elisa dan Elisa berkata kepada mereka, sudah saya katakan, jangan pergi mencari, dia tidak akan kamu temukan. Lihat Bapak Saudara, di ayat 18 itu, ayat 18, ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi mencari, sia-sia kamu. Itu artinya apa? Perkataan seorang nabi adalah orang yang benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan bagaimana Allah dipakai. Banyak mujizat dinyatakan. Jadi Bapak Saudara dikasih dalam Tuhan, alat yang kedua adalah manusia. Siapapun dia, Allah kadang-kadang memakai alat manusia biasa untuk menyatakan mujizat. Manusia yang sederhana Tuhan pakai untuk menyatakan mujizatnya di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Allah, supaya mereka tahu bahwa Allah sungguh menyertai pelayanan mereka, dan umat yang dilayani akan menjadi saksi bahwa mereka betul menyembah Allah yang benar. Mereka benar-benar hidup mengandalkan Tuhan. Jadi alat yang dipakai oleh Tuhan adalah benda-benda biasa. Bapak Saudara yang berkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat begitu banyak alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan mujizat. Ada begitu banyak orang di dalam firman Allah, di dalam Alkitab catat,
bagaimana orang-orang biasa dipakai oleh Tuhan menyatakan mujizat. Masih ingat Naaman, panglima orang Arab. Naaman yang sakit kusta, dia memiliki pembantu orang Ibrani. Orang Ibrani bilang, pergi ke satu hamba Tuhan di sana. Kamu pergi ke situ, mungkin saya bisa disembuhkan. Seorang pembantu bisa menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Pada akhirnya Aman disembuhkan. Dia hanya datang kepada Elisa dan Elisa suruh dia tenggelam ke sungai Yordan. 7 kali, dan naik, dan 2, dan 3, dan 4, 5, 6, 7 sembuh. Naaman memprotes. Kalau ada cuma begini aja di kotaku itu banyak air, kenapa harus datang ke sungai yang penuh dengan lumpur ini? Tapi itulah cara Tuhan memakai orang-orang tertentu untuk menyatakan mujizat Tuhan. Dan kemudian alatnya itu adalah air yang buram. Kayak kalau kita di sini tuh sungai apa? Cisadane, sungai. Masuk ke situ aja, dan naik lagi, 7 kali, lalu pustanya hilang. Itulah cara Tuhan. Cara Tuhan kadang-kadang di luar akal pikiran kita manusia. Dan itu sebabnya Tuhan pasti memakai orang-orang yang memang punya hati murni, punya kualitas hati itu murni, kualitas rasa di tengah-tengah masyarakat di mana mereka berada, kualitas pengawal di dalam mana mereka bergaul. Ada banyak orang kehilangan sahabat teman oleh karena tindakan mereka tidak mendatangkan bagaimana mereka bisa bergaul secara awet dengan pergaulan mereka. Itu menyebabkan masalah. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa hari ini kita melihat bagaimana Elisa dipakai oleh Tuhan untuk menyehatkan air di Yeriko. Mari kita belajar beberapa hal. Allah bisa memakai apapun. Yang pertama, Allah memakai apapun untuk menyatakan kuasanya. Bapak Ibu Saudara, kita lihat Allah Tuhan bisa pakai apa saja untuk menyatakan mujizat. Lihat Keluaran pasal 4 ayat 2-4. Coba Bapak sudah lihat di dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan di sana? Tongkat Musa. Firman Tuhan. Ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan. Lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Yang berikut, ayat 4. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Bapak Saudara, sebuah alat yang tidak berguna di tangan orang yang benar, mujizat terjadi. Semua alat yang dianggap sepele, alat yang sepele, sekecil apapun, di tangan orang yang betul, pasti ada kuasa yang demonstrasikan. Ada mujizat, ada keajaiban. Itulah tanda-tanda orang percaya. Kita ingat Markus 16 bagaimana Yesus berkata, kamu akan pergi melakukan mujizat. Pegang ular, ular tidak akan digigit ular. Ular tidak akan juga, racun ular itu akan tidak masuk dalam tubuhmu. Minum racun maut tidak akan mati, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa tempat di mana orang percaya, hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan dengan hati yang murni, mujizat itu dinyatakan. Tuhan dapat memakai orang-orang yang berkenan, orang yang murni, serta hidup yang kudus dalam Tuhan. Tapi saudara, kenapa banyak orang tidak mengalami banyak mujizat Tuhan dalam hidupnya? Pertanyaannya, mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaannya adalah, ada apa di tangan kita? Buatlah sesuatu yang bisa pakai hati menjadi berkat. Saya masih ingat waktu saya di kampung, itu tahun 75, saya sudah perang Timur itu. Sudah tahu, saya hanya 3 tahun gembala kambing. Saya gembala kambing. Ada sapi, ada kuda. Tapi saya konsisten dengan kambing. Sudah tahu, tahun 75 sampai tahun 78 sebelum saya tinggalkan kampung, keluar dari kambing itu berkembang biak luar biasa cepat sekali, sampai 75 ekor. Luar biasa.
Kambing beranak itu bisa ada 2, bisa 3. Itu luar biasa sekali, saudara. Kenapa? Waktu saya mengeluarkan sebelum buka kandang, saya berdoa, Tuhan tutup bungkus ternak-ternak kambing ini supaya apa? Tidak diserang oleh binatang-binatang di hutan. Ada di sana, ada harimau, ada juga anjing-anjing yang berkeliaran, bisa saja. Karena ada pengalaman 1 ekor yang diterkam oleh anjing lalu kemudian hilang. Nah saudara, saya berdoa Tuhan tolong. Nah waktu itu orang heran. Tapi sesudah saya tinggalkan semua itu tahun 78, 2 tahun kemudian, Bapak saudara, itu lenyap, tidak ada lagi, tidak bekas. Yang ada adalah bekas tanaman pohon kapuk itu yang mulai menjadi pagar. Tanaman kedua ternak hilang. Ya itu tangan-tangan yang memegang kambing itu bukan tangan-tangan yang punya kualitas yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, banyak hal sesuatu di tangan orang yang benar pasti Tuhan melakukan mujizat. Apapun yang kita lakukan, karena itu Bapak saudara, apa yang ada di tangan kita lakukan. Karena itu kita ingat Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 13. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Artinya bahwa kita adalah garam rohani sebagai pemberi rasa dan penghangat di mana kita bergaul dan juga di mana kita bersahabat. Serta kita adalah garam yang terus menjaga hati yang murni, baik di gereja, baik berjemaat maupun hidup bersosial di masyarakat kita berada. Itulah kehendak Tuhan, di mana mujizat terjadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah garam rohani, di mana kita ada di situ. Seharusnya itu banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, di mana kita menunjukkan bahwa memang Tuhan pakai itu untuk memberkati kita. Bapak saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah berkata saya tidak punya apa-apa, saya ini tidak ada apa-apanya, saya ini kecil, saya tidak mampu buat apa-apa. Saudara berkata, Tuhan yang ada padaku sederhana, jadikan itu berkat. Bapak Ibu tahu pinggan, apa itu pinggan? Ketika mereka beritahukan bahwa air ini kurang sehat, Elisa bilang apa? Ambillah sebuah pinggan yang baru, taruh garam. Pinggan itu piring yang tipis. Sebuah piring makan besar itu pada masa saya masih ingat pada waktu tahun-tahun 70-an itu, 60-an 70-an itu kita makan di piring yang dari Tiongkok itu bergambar-gambar itu naga, warna-warni tipis sekali. Dan itu musim kelaparan itu kita makan dibagi sedikit masing-masing makan dengan sendok. Waktu itu buat bukan sendok yang seperti sekarang, sendok buat dari kelapa ya, itu kelapa punya itu dibuat oleh Tuhan, sendok yang pakai makan. Bapak saudara kasih dalam Tuhan, itu yang disebut pinggan itu adalah sebuah piring tipis, dan piring itu harus baru. Elisa berkata, berikanlah kepada saya pinggan baru, sebuah pinggan baru, taruh garam. Artinya sesuatu yang harus betul-betul murni, mujizat itu terjadi. Dan karena itu Bapak saudara, lakukanlah sesuatu di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, seharusnya kita berkata, biarlah ini menjadi mujizat di tengah-tengah masyarakat, tempat di mana saya berada. Pekerjaan apa saja yang kita kerjakan, mintalah mujizat itu akan terjadi. Jangan pernah melihat suatu pekerjaan, suatu kegiatan yang sederhana, yang kita lihat ini tidak ada apa-apanya, tetapi seharusnya itu menjadi tempat yang berkualitas, itu mendatangkan mujizat. Nah, karena itu Bapak Saudara, 3 poin aplikasi buat kita harus berkata, kita manusia biasa, Tuhan bisa pakai kita. Tapi juga alat apa saja di tangan kita, alat yang sederhana, bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizat. Tergantung orang yang memegangnya. Mujizat bisa terjadi di tangan siapa orang itu memegangnya. Dan karena itu Bapak Saudara, kita juga adalah orang-orang yang umpama seperti garam, dan garam yang punya rasa, garam yang mengawetkan dalam hidup bermasyarakat, bergaul, berjemaah. Garam itu juga adalah garam yang murni, hidup di dalam apa saja yang kita lakukan itu murni. Perkataan kita, sikap kita itu murni. Perkataan kita harus benar-benar murni supaya mendatangkan berkat. Lalu yang berikut, kita adalah garam rohani. Nah, harus berkata, saya adalah garam rohani, di
di mana saya harus menggarami orang-orang sekitar di mana kami harus bergaul. Bapak saudara, kemarin kami baptis beberapa saudara-saudara kita ini baptis. Kita datang dan parkir, tuan rumah berkata, parkir saja di mana itu masyarakat sini sudah tahu kami. Yang boleh parkir, nanti mereka juga mengerti. Karena itu tempatnya agak sulit. Tetapi mereka berkata, tuan rumah berkata, parkir saja di situ, di depan rumah nggak apa-apa. Kita rasa sepi, tapi dia berkata, parkir saja di situ, masyarakat di sini tahu. Mereka sudah tahu kita siapa. Itu artinya apa? Mereka adalah garam rohani di mana mereka berada. Orang sudah tahu mereka adalah anak Tuhan. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk bagaimana kita merespon firman Tuhan. Kita adalah alat seperti Elisa, manusia biasa. Tangan di tangan kita apa yang bisa kita buat mujizat Tuhan. Pekerjaan kita, usaha kita, apa saja yang kita, pendidikan, jadikan semua itu berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita adalah alat-alat yang rohani di mata Tuhan. Amin. Mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelum saya membacakan tata cara perjamuan kudus, kita menyanyi pujian atas bukti yang sama. Minta singa untuk menyanyikan, kita semua menuntut kita. Ayat yang pertama, lagu atas bukit yang sama. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Seperti yang terlihat tertulis di dalam Lukas pasal 22 ayat 19 dan 20 berkata, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, ini
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Yang kedua, perjamuan kudus adalah tanda perjanjian baru dari kasih Allah kepada kita orang berdosa melalui Tuhan Yesus yang memperdamaikan kita dengan Allah. Pada saat kita menerima roti dan anggur, kita mengingat kehancuran tubuh Tuhan kita. Pada saat kita menerima anggur, kita mengingat darah Tuhan yang tercurah di atas kayu salib untuk penebusan dosa kita. Dan karena itu, dosa kita sudah disucikan melalui tertumpahnya darah Tuhan di atas Golgota. Yang kedua, perjamuan kudus adalah persekutuan antara Allah yang Maha Suci dan manusia berdosa yang telah didamaikan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena itu, perjamuan kudus berarti bahwa kita sudah didamaikan dengan Allah. Kita yang orang berdosa dahulu kita jauh dari Tuhan, sekarang kita menjadi dekat karena sudah didamaikan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Pemeriksaan diri. Perjamuan kudus ini ditujukan kepada mereka yang telah menerima upacara baptisan kudus. Bagi mereka yang sudah dibaptis dari gereja lain, bolehlah menerima roti dan anggur. Yang kedua, bagi mereka yang masih berkanjang dalam dosa, dianjurkan untuk tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Sebab firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai ayat 31 mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Karena kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kita Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dan ayat yang ke-26 mengatakan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nyanyikan ayat yang ketiga. Hamba
Pagi hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Karena itu kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami, dipimpin terus oleh Tuhan, diingatkan terus oleh Roh-Mu melalui firman yang kami dengar, sehingga kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Saat ini kami menghadap meja perjamuan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami mengingat kembali pengorbanan tubuh Tuhan yang dicabik-cabik karena dosa kami, dan juga darah Tuhan yang dicurahkan bagi dosa kami, menyucikan kami, menguduskan kami. Karena itu kami mohon Tuhan menguduskan kami. Kami mohon Tuhan menguduskan, menyucikan kami, agar kami semua yang hadir dalam ruangan hari ini untuk menerima perjamuan, roti perjamuan kudus, cawan perjamuan kudus hari ini, kami semua mengingat betapa kasih Tuhan kepada kami, sehingga mengorbankan dirinya bagi kami orang berdosa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil lagu di atas bukit jauh, pelayan akan membagikan roti dan cawan kepada jemaat Tuhan. Terimalah ini tubuh dan darah Tuhan. Pergilah dan bagikanlah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Pegang anggur di tangan kanan, angkat dan dengar firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah menerima roti dan anggur sebagai tanda kami ikut di dalam penderitaan dan merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bahwa melalui perjamuan kudus kami diingatkan kembali untuk tetap setia mengikut Tuhan, setia menjadi saksi dan alat Tuhan yang banyak orang diselamatkan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kami sudah menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Sambil menyanyikan lagu yang tadi ayat 1 dan seterusnya, dan Lukas akan silakan duduk kembali dan Tuhan akan mengumpulkan kembali kawan-kawan yang sudah di atas bukit yang jauh tanpa salib kayu yang kasar dan teramat indah. Yesus menderita, mati disalibkan, menebus dosa isi dunia. Bukan memandang salibnya, sampai ku menghadap tahtanya. Tak lagi ku lepas salibnya, sampai ku terima mahkotanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Nahor untuk firman Tuhannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh memberi yang terbaik Tuhan, untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan berkati masing-masing kami yang memberi, berkati juga yang belum bisa memberi Tuhan. Karena kami percaya berkat Tuhan berlimpah atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita memberikan yang terbaik, kita akan membacakan ayat dari 1 Tawarik 29 ayat 9 yang berkata, bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Mari kita memberikan yang terbaik. Kita nyanyikan lagu-Ku Berbahagia. Pada petugas sekali persilakan. Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus.
memuji Yesus selamanya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, kita katakan pasrah sempurna, pasrah sempurna, nikmat penuh, surgawi melimpah hidup, lagu malaikat amat penuh, kasih dan rahmat besertamu. Kita katakan aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Mari ibu sekalian kita mengucapkan pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat sekaligus mendoakan saudara kita yang kemarin yang baru menerima baptisan. Mari kita doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menolong rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang kemarin sudah dibaptiskan. Biarlah dengan pernyataan di hadapan umum bahwa mengakui segala Tuhan dan Juru Selamat, mereka boleh bertumbuh, berbuah, dan hidup dengan penuh iman, semakin lama semakin kuat, dan hidup melayani, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sudah dibaptiskan. Terima kasih Bapa. Juga secara khusus kami berdoa menyerahkan umat Tuhan, baik yang di rumah yang mengikuti online maupun yang ada tempat ini. Tuhan Yesus memberkati dan segala situasi yang mereka hadapi, baik dalam pergumulan rumah tangga, dalam setiap usaha pekerjaan, dalam masa depan, masa tua. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik. Apapun pergumulannya, Tuhan menolong, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Yang sakit juga Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan, lawat. Walaupun fisik sakit, namun secara iman semangat semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati umat Tuhan, baik yang di rumah pun yang hadir tempat ini, yang paling depan sampai paling belakang. Tuhan menjamah, melawat, menolong, memulihkan. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan untuk tim yang sudah melayani, juga majelis GSI Alpha Omega maupun majelis Sinode. Tuhan memberkati, berikan kami terus kesatuan, semangat untuk yang terbaik, dan bawa jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Setiap program perencanaan biarlah Tuhan menolong, semuanya jadi hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong Bapak Presiden kami seluruh jajarannya, jauhkan dari yang jahat, lindungi dari segala yang jahat. Juga menyerahkan untuk pelantikan Presiden pada Oktober, Tuhan peliharakan.
supaya semuanya berjalan di dalam kontrol Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan negara kami, Tuhan memberkati, lindungi bangsa kami dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih keselamatan dalam Tuhan Kristus, sukacita, kekuatan, penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali.